Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Syaiful Nafila dari kelas D dengan NIM 202407201444 akan akan memaparkan sumber, asas dan landasan pendidikan, kajialisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional. Presentasi kali ini saya mengutip berdasarkan jurnal karya Hamzah Junaid. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunaryanto dalam Fuad Ihsan mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Nah, pendidikan nasional ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna kuantitatif, yaitu bagaimana cara untuk menjadikan sebuah pendidikan itu dapat terlaksana secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Nah, makna yang kedua yaitu makna kualitatif, yaitu bagaimana menjadikan pendidikan itu lebih baik, bermutu, dan lebih maju sejalan dengan ide-ide atau nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional itu memiliki tujuan baik sebagai pengembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Aspek-aspek penting bagi peserta didik sebagai objek pendidikan. 6 aspek. Yang pertama itu aspek pedagogis, yaitu seluruh manusia memerlukan pendidikan. Yang kedua, aspek sosiologis, yaitu manfaat pendidikan bagi manusia dalam pergaulan dengan sesama manusia. Yang ketiga, aspek filosofis, yaitu pengembangan cara berpikir anak didik diperkaya oleh kematangan dan teknik berpikir yang radikal, logis, kritis, sistematis, dan kontemplatif. Yang keempat, aspek kultural, yaitu pengembangan ilmu pendidikan Islam guna membangkitkan kreativitasnya, daya cipta, dan karyanya dalam ilmu pengetahuan. Yang kelima, aspek religiusitas, yaitu pembangunan ilmu pengetahuan yang menguatkan keberagaman, keyakinan, dan keimanan yang baik. Aspek pertumbuhan anak, yaitu perkembangan ilmu pendidikan Islam berkaitan dengan pertumbuhan anak yang berdasarkan pada biologis anak, psikologis, dan didaktisnya. Selanjutnya, menurut Ahmad, fungsi dari pendidikan itu ada 3. Yang pertama, mengembangkan manusia sebagai subjek didik, mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca atau menganalisis, akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Lalu yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna. Dan yang ketiga, membuka ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individu maupun sosial. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan ini yang pertama ada mengoptimalisasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, mewariskan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, integritas. Yang kelima, disiplin. Di bagian ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan nasional. Yang pertama ada landasan filosofis, merupakan landasan yang berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila, dengan memiliki tujuan yaitu mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang optimal. Pertimbangan dalam menentukan landasan filosofis ini. Yang pertama, pandangan tentang manusia, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan dengan segala fitrahnya. Manusia adalah makhluk individu dengan hak dan kewajiban. Manusia adalah makhluk sosial.
Dan pertimbangan yang kedua adalah peran sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lain di masyarakat. Nah, implementasi dari filosofis ini yaitu bertumpu pada norma kesatuan dan nation character building atau pembangun karakter nasionalis, bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi, bertumpu pada norma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan terwujud manusia yang beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi HAM, demokrasi, cinta tanah air, dan bertanggung jawab sosial yang berkeadilan. Oke, selanjutnya yaitu landasan sosiologis, merupakan interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan dari generasi ke generasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya. Kultural, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan, agama, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan merupakan hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Sebaliknya, pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan berlangsung. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dalam aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Perkembangan iptek harus segera diimplementasikan oleh pendidikan, yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar. Nah, yang keenam yaitu landasan yuridis atau landasan hukum. Nah, dalam Undang-Undang Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan ada 2 poin yang saya sorot di sini, yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka pendidikan di Indonesia ini harus dapat mencakup seluruh lini masyarakat di Indonesia, baik dari kelas terbawah maupun atas. Nah, yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Nah, yang terakhir yaitu poin tentang asas-asas pokok pendidikan nasional, merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Yang pertama yaitu asas Tutwuri Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan dikembangkan oleh Dr. RMP Sostrokarto dengan menambahkan 2 semboyan yang tadinya hanya Tutwuri Handayani tapi ditambah dengan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa Tutwuri Handayani, yang memiliki arti bahwa di depan memberi contoh. Sebagai seorang pendidik, kita sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan di Indonesia, kita harus dapat memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik. Ing madya mangun karsa atau di tengah membangkitkan kehendak. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita harus mampu membangkitkan semangat, membangkitkan kehendak kita untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, dan di belakang memberi dorongan. Ketika kita berada di belakang, maka kita harus mampu mendorong peserta didik, mampu mendorong masyarakat untuk lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Asas yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Proses membimbing, melatih, memandu manusia agar terhindar dari kebodohan dan pembodohan. Proses elevasi yang dilakukan secara non-diskriminasi, dinamis, dan intensif menuju kedewasaan individu. Maka dapat kita simpulkan bahwa proses pembelajaran merupakan suatu proses pendewasaan manusia, di mana dari mulai dia TK, SD, SMP, dan SMA bahkan sampai perguruan tinggi merupakan suatu proses pendewasaan di setiap tahapan-tahapan tersendiri. Yang kedua, tugas dan fungsi utama pendidikan adalah membangun manusia yang beriman, cerdas, dan kompetitif, sehingga dapat kita
garis besar bahwa pendidikan ini tujuan atau tugas fungsi utamanya itu adalah menciptakan manusia yang benar-benar beriman. Seperti itu. Jadi tidak hanya memiliki wawasan intelektual tapi juga religiusitas. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat, pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasil tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir. Nah, pendidikan dapat kita lihat, keberhasilan suatu pendidikan dapat kita lihat tidak cepat ya. Jadi tidak hanya dari 1 tahun, 2 tahun, tapi dari beberapa generasi. Nah, makanya untuk menciptakan suatu peradaban pendidikan yang lebih baik perlu disiapkan mulai dari sekarang, di mana untuk membangun generasi yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.